Yesus Hamasia menubuatkan Ahmad sang Periklitos, Los Periklitos Dinomisu, Los Periklitos Dinomisu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini guys, kita akan menguliti bahasa Yunani dari Nandar. Karena beberapa kali beliau mengatakan bahwa dirinya jago bahasa Yunani dan Ibrani. Tetapi kali ini kita akan bahas apakah yang dikatakan bahasa Yunaninya itu benar, atau dia hanya hafalan saja yang padahal dia nggak ngerti apa-apa. Tapi sebelumnya kita akan lihat video cuplikan yang dikirim teman saya Pilpahit kepada saya. Kita akan review sedikit lah video ini untuk intermezzo saja guys. Oke, kita akan nonton. Ini membuktikan bahwa Periklitos atau Paraklitos itu sebetulnya bukan Ruhul Kudus, bukan Roh Kudus, akan tetapi Ahmad atau Muhammad SAW. Oke guys, bagaimana beliau mengatakan tetap ngotot nih. Mas Nandar ini tetap ngotot kalau Yohanes 14 ayat 16-26 itu menunjuk kepada Ahmad Periklitos, bukan Parakletos. Padahal kemarin saya sudah tunjukkan bukti-bukti ilmiah bahwa di situ adalah Parakletos. Nah, berhubung bahas mengenai Parakletos Yohanes 14 ayat 16, kita akan dengarkan sedikit hafalan bahasa Yunani dari Mas Nandar. Bagaimana dia ungkapkan di depan Pak Saifuddin Ibrahim. Yesus Hamasia menubuatkan Ahmad sang Periklitos, Los Periklitos Dinomisu, Los Periklitos Dinomisu. Periklitos atau Paraklitos sepadan dengan Ahmad. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16, Yesus mengatakan Los Periklitos Dinomisu. Nah, perhatikan di situ apa yang dikatakan oleh Nandar ini, yaitu Los Periklitos Dinomisu. Sekali lagi saya ulang, Los Periklitos Dinomisu. Nah, mungkin kalau kita lihat, oh jangan-jangan dia salah sebut aja. Oh jangan-jangan dia itu memang ya salah kepleset lah lidahnya. Tapi ternyata tidak guys. Karena ketika Nandar berdebat dengan saya, Pak Nandar ini berdebat dengan saya, kata ini diulang lagi. Dia mengatakan Los Periklitos Dinomisu. Mari kita cek videonya. Meluruskan atau menganggap atau menjustifikasi bahwa apa yang selama ini saya sampaikan ketika saya mengatakan Los Periklitos Dinomisu, kata Yesus. Nah, benar kan? Jadi dua kali dalam perdebatan yang berbeda, Nandar tetap mengatakan Los Periklitos Dinomisu. Nah, sebenarnya apa sih arti dari Los Periklitos Dinomisu? Kalau menurut saya sih yang tahu hanya Pak Nandar dan juga Pak Nandar aja kayaknya. Karena kata los itu di dalam bahasa Yunani, terutama dalam Yohanes 14 ayat 16 nggak ada. Apalagi kata Periklitos, saya sudah tekankan nggak ada sama sekali kata Periklitos. Dan juga dikatakan di situ Dinomisu. Bos, kata Dinomisu itu apa sih artinya? Dinomisu. Mungkin tiramisu kali. Nah, kita akan cek sebenarnya bahasa Yunani dari Yohanes 14 ayat 16 ini apa sih? Kalau kita perhatikan Yohanes 14 ayat 16 yang saya tulis warna kuning dikatakan Kai alon parakleton dosei umin. Kai artinya adalah dan, alon artinya lain, parakleton artinya penghibur, dosei artinya diutus, dan umin artinya kamu. Nah, jadi kalau Mas Nandar bilang Yohanes 14 ayat 16 itu katanya Los Periklitos Dinomisu, kata yang mana sebenarnya kata Los Periklitos Dinomisu? Mungkin kata alon ini dibaca los, Parakletos dibaca Periklitos, dosei umin dibaca Dinomisu. Tapi kayaknya jauh banget nih guys. Nah, dari sini saja kita tahu dan terbukti bahwa sebenarnya Mas Nandar tuh nggak tahu bahasa Yunani. Tapi satu kelebihan Mas Nandar yang saya harus puji, Mas Nandar sangat percaya diri.
luar biasa percaya dirinya. Kalau saya itu udah malu guys, saya tutup muka saya pakai karung. Nah, tapi memang karena pede banget, jadi ya luar biasa lah. Saya harus puji begitu. Kita lanjut dengarkan video dari Mas Nandar ya. Ya, kemarin saya telah berdebat dengan Luis Prasetyo ya. Dia sangat ketakutan dan mengatakan sambil nervous ya. Lihat Anda, dia itu nervous ya. Ketika pas bagian terakhir saya membahas tentang pneuma, akhirnya tidak berkutik. Tapi karena penggemarnya sakit hati, bilang saya kalah. Nih, kalau memang saya kalah, saya tantang kembali dengan adanya moderator. Ya, di sini ada Ustadz Hans, ya, ada yang dapat memfasilitasi berdebat secara ilmiah begitu ya. Nah, Mas Nandar katanya nggak terima dikatakan kalah dan dia ngajak debat lagi. Saya sudah bilang, waktu itu saya tidak mau berdebat lagi, cukup satu kali saja. Untuk apa saya berdebat juga kalau hanya untuk menang dan kalah? Tidak cari kebenaran. Oke, gini deh, kalau Mas Nandar bisa tunjukin di mana naskah yang tulisannya Los Periklitos Dinomisu, kalau ketemu teks itu, Mas Nandar, saya bersedialah debat lagi. Tapi kalau nggak ada, untuk apa berdebat lagi? Karena memang teks itu nggak ada. Sudah pasti bahwa yang disampaikan Mas Nandar mengenai Los Periklitos Dinomisu itu hanyalah hanyalah ketidaktahuan dan kepedean tingkat dewa. Oke, kita lanjut lagi dengan videonya. Ternyata data yang dilampirkan tentang papirus juga itu bohong ya. Nggak ada papirus tertua itu Injil Yohanes 18 ya. Itu pun potongan-potongan, bukan Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, bukan Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Jadi bohong. Itulah ya, saya maklumi karena waktu itu saya kan modalnya cuma HP gitu kan. Setelah saya telusuri ya, setelah saya tanya-tanya Bapak Gembala Sidang gitu kan, saya tanya-tanya ini benar gak ada papirus. Akhirnya mereka dari kalangan mereka sendiri, jadi alhamdulillah ya, jadi ada gembala-gembala sidang itu yang tidak aktif di sosial media, jadi tidak mengenal saya kalau saya aktif di media sosial di YouTube gitu ya. Jadi ketika saya tanya mereka itu menjawab dengan jujur begitu kan, karena saya itu baik dengan mereka. Di sini Mas Nandar bilang saya bohong mengenai papirus itu. Gini deh, karena Mas Nandar bilang saya bohong, Mas Nandar yang harus buktikan kan tentang kebohongan saya. Gini, Mas Nandar nabung duit. Kalau duitnya udah cukup, nanti kita pergi ke museum yang nyimpan dokumen papirus. Bagaimana? Setuju nggak? Mas Nandar yang nabung. Kalau saya janganlah. Saya nabung, saya nggak ada duit juga. Mas Nandar nabung, kita pergi ke museum sana. Supaya Mas Nandar lihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa papirusnya masih ada. Jangan sampai bilang saya bohong padahal itu ada. Makanya kalau searching itu yang tuntas gitu loh. Jangan bilang saya bohong padahal situ yang bohong gitu loh. Nanti tenang aja Mas Nandar, saya bersedia dengan sangat nabung sebanyak mungkin, kita pergi langsung ke museum di luar negeri. Di sana masih tersimpan papirus ini. Oke ya. Mas Nandar katakan dia tanya Gembala Sidang. Pertanyaan saya, Gembala Sidang siapa? Namanya siapa? Pelayanan di mana? Gembala di mana? Terus yang aneh katanya Gembala Sidang ini nggak aktif di sosial media. Ya pantas aja kalau memang bener ada nih Gembala Sidang. Kalau nggak, ya yang nggak nipu-nipu. Kalau memang ada ya pantas aja nggak pernah lihat bukti-bukti sejarah lewat internet. Padahal itu papirus bisa diakses bro lewat internet. Tapi yang ngomong-ngomong saya nggak percaya sih ada Gembala Sidang yang ngomong kayak gitu. Tapi intinya di sini ya, dalam perdebatan kita itu bukan cari menang, siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang ngotot terus menang dan kalah, nggak gitu. Dalam perdebatan kita cari kebenaran. Saya sudah tunjukkan kebenaran. Yohanes 14 ayat 16-26 itu tertulis parakleton, alon parakleton dosei omin, dan tidak ada sama sekali kata Los Periklitos Dinomisu. Mungkin tiramisu ada, tapi bukan ada di Yohanes 14 ayat 16. Lalu di mana? Tanya Mas Nandar, dan monggo dibaca Alkitabnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all. Tanamkan di hati indah semua yang
cobaan yang engkau